Ya. Terus lanjut yang kedua. Lanjut, kita sekarang mau cek logika dan ilmiahnya. Yang poin 2, 1 WHO. Nomor 2 adalah kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk identify, isolate, menguji, atau testing, dan melacak kontak dan mengkarantina. Wah. Ini nggak bisa. Oke. Poin subpoin dulu nih. Mengidentify. Kita bisa identify nggak? Mungkin bisa, tapi sebesar apa gitu. Dan yang bukan Bedanya OTG ya Mas ya? identify Yang bukan OTG sama misalnya. nguji itu bedanya apa, Tiara, di epidemiologi? Mungkin Identify itu hampir mirip sih Mas. Kalau misalnya di penyakit-penyakit lain, karena mungkin mereka tidak ada OTG-nya, jadi semua orang kayak misal di SARS sama MERS itu kan semua orang develop symptoms, jadi yang sakit tuh ketahuan. Jadi untuk mengidentifikasi mereka itu susah. Tapi kalau misalnya di COVID-19, karena banyak orang yang tidak ada simptom sama sekali, sedangkan orang-orang ini yang berkeliaran kan adanya mereka yang spreadernya kan, yang bisa menularkan. Jadi mengidentifikasi dan menguji ini lumayan mirip. Karena kita tidak akan tahu orang itu positif apa enggak, kecuali mereka itu dites swab atau tes PCR gitu. Dan memang salah satu syaratnya kalau misalnya di COVID-19 ini bisa membuka new normal, itu kalau misal OTG-nya sudah bisa dites gitu. Nah sekarang PDP kita aja kan yang ngantri masih banyak banget. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia belum bisa mengidentifikasi dan menguji dengan baik. Mungkin ini aku dari sisi orang awam ya. Kita tuh nggak pernah mengidentify calon klaster baru atau sebuah peristiwa baru menjadi klaster yang baru, atau enggak gini deh, kita nggak pernah mengidentify misalkan tes massal di pasar, tes massal di masjid, tes massal di mana ya, di mana tuh yang sempat di Bogor itu, di Bekasi, di stasiun, di kereta gitu loh. Itu juga aneh sih. Jadi ketidakmampuan, ini aku orang awam ya, tidak mengidentify itu kan curiga kan. Mencurigai sebuah klaster gitu, sebuah perkumpulan, sebuah tempat, itu kayaknya aku nggak pernah denger deh. Tiba-tiba mereka curiga kayak di Singapura gitu loh. Kayak kamu bilang tadi, Singapura itu emang kebobolan, tapi udah udah calculated lah. Expected, iya. Expected, calculated. Kita kayaknya bahkan nggak ada standar terlalu sananya. timpang sama ini loh, istilahnya yang to be expected become cluster itu kayak udah banyak banget. Padahal health sistem pendukungnya itu kayak dikit banget gitu untuk menggapai semua itu gitu. Misalnya di Jakarta aja proporsinya jauh, apalagi di luar Jawa gitu. Kalau kita lihat semuanya, ini kan kita ngomongin kapasitas kesehatan di Indonesia yang kita sangat bisa source itu timpang ya. Idealnya WHO ngasih takaran bahwa 1.000 orang tuh harusnya 1-2 dokter gitu. Di kita itu 10.000 orang baru 1-2 dokter. Kita bahkan 10% dari ideal gitu. Itu bisa langsung diasumsikan bahwa kalau kondisi kayak gini ya pasti timpang. Jadinya identifikasi ini nggak bisa dijalankan sama sekali. Tapi kalau udah kayak gini kondisinya, harusnya ada strategi yang bisa istilahnya bisa dipakai untuk jadi solusi sementara misalnya. Tapi kalau dilihat dari sekarang nggak ada solusi itu. Jadinya random banget, tiba-tiba KRL dicek sekali aja. Sekali doang ya? Ya aku nggak tahu berapa kali ya, tapi kayak bukan continuously kan istilahnya. Dan cuma di satu spot gitu. Dan nggak apa namanya, outputnya nggak ada gitu. Misalnya ditemukan segini, berarti ya udah segini masuk berita. Tapi nggak. Jadi masuk berita cuma pengecekannya aja ya? Iya, masuk berita Aku kira pengecekan. Jadinya diberhentiin nggak KRL-nya? Enggak kan? Tetap. Jadi fungsinya apa coba dicek itu? Jadi buang-buang duit jadinya. Kalau misalnya ditemukan KRL segini, ada yang positif segini, rapidnya ini olehlah pakai rapid gitu. Yang reaktif ada banyak kan pas itu laporannya. Berarti KRL-nya di stop nih. Harusnya kan kayak gitu kan. Ini kenapa KRL di stop? Karena terbukti ada penyebarannya. Buktinya nggak di stop kan, KRL-nya tetap jalan. Cuma dibilang
harus protokol kesehatan yang nggak bisa dikontrol juga gitu. Oke. Terus Terus yang oke, menguji kita tahu kapasitas tesnya Indonesia seberapa sih? melacak kontak, Paling rendah sedunia. Oke, itu udah clear ya. Nggak bisa excuse lagi. Terus mengisolasi kapasitasnya rumah sakit rujukan yang 130-an di Indonesia itu bukan itu 100 kabarnya gimana, Bel? bukan 100% buat COVID loh. Itu cuma kayak nggak ada Checklist, yang akhirnya nggak checklist juga ya? nggak ada yang bisa lihat rasionya, nggak ada yang bisa lihat rasionya karena berbeda-beda misalnya. Kalau di Surabaya misalnya di Rumah Sakit Sutomo tuh rujukan, tapi apakah 1.500 bed misalnya di Rumah Sakit Sutomo yang gede itu semuanya untuk COVID ya? Enggak kan? Enggak ya. Enggak, cuma berapa ruang sih? Aku dengar sih ada berapa bangsal yang dialihkan. Tapi kan nggak bisa semua, nggak bisa 100% gitu. Terus rumah Hmm. sakit khusus yang dibikin buat COVID di Indonesia ada berapa sih? Nggak nyampe berapa doang kan? Wisma Atlet, oke. Wisma Pulau, Atlet itu buat yang gejala ringan ya? iya katanya Gejala begitu. ringan. Yang Kemayoran Terus ya. yang di kami pasti lihat di Twitter deh. Si Tirto kemarin, si Yang Tirto. bilang galang kan? Galang kan? Iya, Galang. Galang itu habis 400 miliar sampai sekarang 400 pun miliar, iya 400 miliar cuma tapi empat puluh jauh. sembilan orang pasien di sana gitu loh. Iya, itu kan Dan nggak orang worth kan. Itu kan kayak seremonial aja bahwa kita bisa bikin gagah-gagahan kan pas itu. Seperti dugaan kita bahwa itu cuma lambang gitu. Dibikin buat simbol-simbol ya. simbol aja. Simbol seremoni, Simbol simbol yang seremoni, ngabisin 400 masukin miliar media. gitu. Nah, Padahal PCR misalnya mesin satu berapa ratus juta sih Mut? Ya nggak Mut? 100 ada. Di bawah Iya, 100 juga ada sih, aku iya yakin. satu Beli miliar reagen. 1 miliar itu bisa ngadain PCR berapa ratus per hari dalam Iya. waktu sebulan gitu. Itu kenapa nggak kalau nggak dipakai salah itu? beli, ya. Kenapa Kalau nggak nggak salah dipakai beli ya. itu gitu? Misalnya ya, aku yang awam nilainya begitu. Kenapa nggak 400 miliar buat intensif usaha menengah ke bawah gitu? Mm-mm. Kenapa Iya, nggak iya, bikin iya. beli APD gitu? Malah bikin rumah sakit yang itu terlalu banyak sih hal-hal yang jadi regulasi pemerintah yang Oke. sedih ya. Kamil kan ini networknya dekat tetap tetap dekat dengan jaringan dokter di Indonesia lah ya, sama rumah Yes. sakit pasti. Nah, sampai sekarang pun konon katanya seluruh APD pun bukan dari Kemenkes atau BUMN ya, Hmm. donasi ya ternyata ya. Yes, mungkin Iya, separuh lebih ya. Bahkan separuh rumah lebih ya. sakit rujukan Hmm. yang kata itu dari pemerintah ditunjuk jadi rujukan ada konflik juga di sana sih. Kalau aku dengar dan mungkin kita bisa source lebih benar buktinya, tapi ada konflik bahwa birokrasi di rumah sakit itu kayak ada rasa malunya, sungkan untuk menerima APD. Jadi, Hmm. tapi tenaga kesehatannya cuma dikasih APD seadanya gitu. Seadanya dalam arti jumlahnya kurang atau kualitasnya yang itu aja gitu. Padahal Hmm. tenaga kesehatan itu kan apa ya? Dan mereka kalau misalnya bikin galang dana gitu, galang dana atau galang APD gitu secara umum Hmm. via eh, via sosial media itu dilarang. Ada banyak rumah sakit yang Oh, sekarang larang. udah nggak boleh. Bukan Sekarang udah sekarang, nggak boleh. udah lama kayak konflik yang Hmm. aku bilang konflik itu. Jadi kayak tenaga kesehatannya yang kekurangan ini teriak-teriak itu nggak boleh gitu. Hmm. Karena itu istilahnya bikin orang panik, bikin orang mungkin asumsinya birokratnya gitu ya. Jadi Hmm. di situ ada konflik pengurus rumah sakit sama tenaga kesehatannya pun jadi kayak berantem. Kita bisa ambil contoh ya, ada yang dipecat kan, 100 orang Mm-mm. dipecat di Sumatera ya, rumah Iya, sakit. iya, iya, iya. Ya kita Ah, pernah tahu itu. Itu kan kayak ah, konflik yang sangat wajar terjadi sekarang. Dokternya sama konflik. bahkan yang paling bagus itu justru rumah sakit swasta loh sekarang. Karena Hmm. memanusiakan tenaga kesehatan ya aku nggak bilang rumah sakit negeri tidak memanusiakan ya, tapi banyak konflik di situ. Lebih Banyak banyak konflik politik sama idealisme juga ya, ya macam-macam lah. jadi soalnya pemerintahnya A tapi nyatanya B. Jadi sistem Oke, kesehatan oke. kita tuh bukan hanya kolaps di indikasi jumlah sama eh, ruang isolasi fasilitas, tapi juga ada konflik-konflik horizontal di
antar pejabat di rumah sakitnya. Itu aku sangat yakin. Dan walaupun aku nggak bisa nyebut, tapi aku tahu banget terjadi di lingkunganku itu. Iya. Oke. Berarti yang poin 2 ini juga tetot juga ya. Iya. Nggak lolos ya. Apalagi dan kita juga tracing tahu kan sama karantina. di sosial media kita juga pada curhat kan di rumah. Dan sebagian orang tenaga medis kan Mas sama Muti Iya. dapat cerita itu kan, di tempat saya di daerah ini bla bla bla. Di tempat saya daerah insentifnya juga nggak, insentif yang 450 itu nggak nyampe ke daerah ya. Aduh, itu udah iya dibilang sama rasanya. Tirto juga kan, si Tirto juga ngangkat itu kan kemarin 2 hari lalu kalau Iya. salah. Tirto ugal-ugalan sih nih sama asumsi sih. Semua media udah ugal-ugalan sih. Jadi kalau ini Seru. Misalnya video podcast ini dibilang asumsi, full asumsi ya. Kemarin ada yang komen gitu, aku rada terganggu karena ya, apa ya? Circle of assumption. Aduh. Kita juga ya. Kita juga berdasarkan fact ya, cek fact sama cek data sama cek ilmiah kok. Ya. Dan kita berarti, bukan beda sendiri kan. Kita juga common kan ini yang kita nyatakan. Terus ada lagi. Oke, berarti poin kedua kan nggak lulus ya. Sekarang masuk ke poin ketiga, saya bacakan. Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Nah, yang terakhir ini sih, pemukiman padat. Kayaknya nggak ada upaya-upaya untuk mengurangi risiko wabah ya. Ya, cuma PSSB kan, PSSB whatever PSBB itu yang nggak bisa dinilai juga kan tiap daerah. Nggak bisa dinilai juga. Iya. Akhirnya memang semua upaya pemerintah tuh ada, tapi mereka sengaja nggak ada indikatornya. Dan indikator itu kan swasta semua kan, misalnya narasi lewat aplikasi. Itu ada malah ya. Ada, iya, misalnya bukan dari pemerintah kan, tapi dari yang analisis tuh lepasan, jadi bagus, tapi nggak bisa masif karena itu sendiri-sendiri kan, maksudnya circle yang bisa tahu itu juga nggak banyak kan. Misalnya narasi newsroom itu emang bagus, dia berapa juta orang, tapi Indonesia 200 juta orang, men. Iya, harusnya pemerintah pemerintah tuh nyuruh Bappenas, nyuruh LIPI, Menristek, BPPT ya. Itu kan isinya ilmuwan semua tuh, banyak scientific juga, banyak statistician juga. Oke, berarti poin 3 juga enggak sih. Terus poin 4, pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etiket penerapan pernafasan. Ini kayaknya yang cuman diceritain sama pemerintah ya, yang new normal itu cuman 1 poin dari beberapa poin ini. Pokoknya harus jaga jarak, cuci tangan. Seperti tadi itu loh Mas, apa sih namanya yang BNPB itu ya. Yang aku kirim tuh. Aku share ya. Oke, ini. Persiapan kembali bekerja di kantor. Sumbernya dari situsnya ini ya, gugus tugas ya. Gugus tugas. Ini kan gugus tugas itu ya. Ini lambangnya keren banget tuh logonya. Iya, mungkin. Sorry. Tiara mau ini sharing ini. Jadi aku kemarin share ini ke Mas Firza. Persiapan kembali bekerja di kantor. Aku pas lihat ini rada wow gitu sih, kayak kecewa sebenarnya karena satu informasinya menurut aku sih kurang jelas. Dan kenapa cuman gambar-gambar aja sih gitu, aku ngerasanya tuh nggak mendapatkan penjelasan yang clear gitu. Message itu nggak clear, jadi aku nggak tahu kenapa harus begini gitu. Mereka cuma ngasih peraturan nih yang dari paling simpel. Why-nya nggak jelasin ya? Nah, ini pokoknya ngejelasin, hindari pemakaian aksesoris seperti jam, kalung, gelang, dan jam tangan. Lah, kenapa dilarang gitu? Menurut aku nggak
bukan begini sih cara komunikasi yang baik seharusnya. Tadi Mas Firza sempat nanya, lah kalau misalnya aku pakai kacamata, gimana dong? Nggak boleh kacamata, kan ke mataku minus, ntar malah nggak bisa ngelihat gitu. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri yang mancing sih dengan memberikan persiapan kembali kerja kantornya seperti ini tuh orang jadi bingung kan. Seharusnya sih memang cara paling baiknya adalah menjelaskan filosofi di belakangnya. Jadi nggak cuma ngeluarin peraturan aja, tapi memberikan understanding ke publik. Kenapa kita harus menjaga diri kita dan gimana caranya gitu. Kenapa kita harus menghindari ruang publik yang ramai. Kenapa kita harus jaga jarak gitu. Dan menggunakan transportasi publik ini rada aneh sih, karena hindari berjabat tangan tapi di dalam transportasi publik. Aku ngebayanginnya siapa juga yang salaman lagi di KRL gitu, siapa juga yang salaman pas lagi di bus. Harusnya konsisten ya. Nggak masuk akal sih. Ini. Harusnya tuh berjabat tangan tuh konsisten, ada di sebelum berangkat, saat di ruang publik. Logikanya di transportasi publik nggak boleh berjabat tangan, tapi di ruang publik boleh. Geblek kan. Terus ya itulah. Lanjut Tiara. Sorry, aku jadi emosi juga. Tuh, terus nggak apa, silakan. Apalagi ya terus ya. Ini juga dilarang. Saat di ruang publik, ini kayak harus selalu cuci tangan lah. Rutin cuci tangan itu kan sebenarnya sesuatu yang kita harus lakukan, nggak cuma di ruang publik aja kan, di rumah juga. Kita lagi di luar rumah juga. Jadi sebenarnya nggak tepat sih menurut aku peraturan-peraturannya ini gitu. Lebih baik mereka menjelaskan tentang pentingnya mencuci tangan, tidak menyentuh muka dan mulut secara general gitu, sebagai merubah gaya hidup gitu, daripada caplok-caplok naruh satu-satu sebagai contoh. Ini nyaplok. Ini juga nih, ini paradoks nih. Saat di ruang publik, nomor 1, hindari tempat kerumunan. Lah, ruang publik itu udah tempat kerumunan. Apa ini? Oke, ke bawah lagi, saat masuk kantor ya. Setelah ini mungkin Tiara bisa share yang dari Australia itu ya? Boleh. Ya. Saat memasuki kantor, cek cek temperatur udah ada, bersihkan alas sepatu. Cuci tangan lagi. Hindari rapat-rapat tatap muka secara langsung jika memungkinkan. Ini juga aneh. Orang kerja di kantor kan buat meeting. Iya. Hindari ya harusnya lebih baik dibilanginnya kalau misalnya rapat. Aku suka banget negara-negara lain tuh bilang bahwa yang paling penting adalah tidak boleh, maksudnya kalau mau berkerumun cuma boleh 3-5 orang gitu. Menurut aku lebih jelas ya. Mengeluarkan angka itu jauh lebih jelas. Jadi kuantifikasinya jelas gitu. Jadi itu kan berlaku kalau kita ngobrol, kalau kita lagi meeting dan segala macam gitu, daripada bikin kayak gitu. Iya. Kemarin Tiara di Gesolnya statement kuantifikasinya lebih jelas. Hindari ngobrol lebih dari 15 menit. Iya. Iya, harusnya tuh yang sejelas itu loh. Ini tuh masih gray area semua ini. Terus ya mungkin itu yang mereka cari juga sih, daripada, karena nggak tahu sih ngelihat dari pola pemerintah kayak gimana ngasih informasi, mereka selalu suka ngasih yang gray ini. Orang jadi mempertanyakan dan ya kesannya kamu translate aja masing-masing. Kalau misalnya kamu salah juga risiko kamu. Kalau kamu nggak kena ya bagus kan, kita udah bilang gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu vibe-nya. Jadi gitulah. Ini tuh jenis aku nggak menggeneralisir ya. Ini jenis cara kerja orang Indonesia yang kalau dikasih tugas, yang penting checklist doang gitu. Udah ada nggak? Udah ada bos. Ini contohnya ini. Terus yang terakhir ini kan sebenarnya nggak dikasih tahu kenapa pakaian dan sepatu yang kotor ke dalam kantong plastik. Lah, terus piye diapain habis masuk kantong plastik, dibuang? Iya, ini dari 2 ke 3 nih ada loophole juga ya. Iya. Terus dibakar atau disedekahkan nggak tahu. Yang pakaian kotor ini dimasukkan plastik itu sebenarnya nyambung yang pertama nomor 1 tadi sih. Jangan pakai jam tangan itu loh. Sebenarnya kan berarti semua yang kita pakai itu berbahaya. Maksudnya, aku ngerti maksudnya Tiara. Harusnya tuh apapun yang kita pakai dari awal berangkat ke kantor, keluar rumah, sampai pulang itu semuanya bahaya. Harus dibersihin gitu kan. Iya, mau dari aksesoris, mau topi, mau sepatu, mau baju gitu. Mau misalnya kita pakai headset, kalau pemerintah maunya ngomong yang detail-detail, harusnya juga headset ini ya, earphone juga ya. Iya, kalau kita banyak sering pakai kalau misalnya lagi di kendaraan atau apa. Oke. Coba aku share kalau negara-negara lain kayak gimana ya. Aku share ya.
Aku udah speechless banget lah. Terus. Australia. Ntar aku Sam- tunjukin yang Jepang ya. Iya. Oke. Eh, benar kata Kamil tadi, jadi apa, pemerintah sengaja setiap statement itu nggak ada quantification-nya sih. Ya ini contoh tadi tuh. Itu yang sangat mereka hindari menurut aku, dan itu yang membuat kita beda sama negara lain gitu. Oke, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya ini aku nemu salah satu dokumen the new normalnya Australia. Mereka sih ngomongnya itu COVID safe. Jadi mereka nggak ngejelasin secara detail harus A, B, C, D keluar rumah gimana, tapi mereka ngasih lihat roadmap-nya. Jadi dari sisi timeline-nya gitu. Bahwa nggak membuka ekonomi, membuka kegiatan kembali seperti dulu lah ya gitu, tuh ada step-stepnya, step 1, step 2, step 3, dan ini harusnya lebih penting sih menurut aku dikasih tahu supaya orang bisa analisa dalam keadaannya masing-masing gitu. Kalau misalnya di step 1 nih, misalnya kuantifikasinya itu kembali disebutin ya, 5 visitors at home, 10 is in business and public space. Terus work from home if it works for you and your employer. Ini kafe sudah mulai dibuka, playground, bootcamps open, local and regional travel. Jadi ini juga dijelasin belum boleh luar negeri, cuma bisa pergi dalam Australia aja. Yang bagus juga mereka nulis itu economic impact-nya. Jadi dengan membuka step 1 ini, kira-kira berapa jumlah orang sih yang sudah bisa bekerja, terus juga economic activity-nya akan menghasilkan berapa gitu secara uangnya. Nah, terus ini step 2, step 3 tambah lama, tambah terbuka ya. Nah, mereka aja sebenarnya nulis kan, sebenarnya bisnis apa aja sih yang kebuka, yang boleh dibuka, restoran, kafe gitu, shopping. Step 2, sesuatu yang lebih tersier. Jadi gym, beauty, cinema, galeri. Terus yang terakhir yang paling lebih tersier lagi ya, nightclub, food court, sauna. Jadi dikasih tahu juga sebenarnya mitigasi resikonya itu setiap tempat bagaimana sih, setiap bisnis tipenya itu kayak gimana. Menurut aku nih singkat informasinya, cuman lumayan jelas ya. Terus dari step by step-nya juga dijelasin. Sebenarnya dari kuantifikasinya aja udah beda kan, up to 5 visitors di rumah, step 2 gathering up to 20 orang di luar rumah, terus step ketiganya ini sampai 100 orang gitu. Nah, ini sih yang missing banget di cara komunikasi orang Indonesia. Kuantifikasi orangnya. Iya, seolah-olah kalau yang tadi protokol Indonesia tadi BNPB, jarak dijaga 1 meter pun nggak apa-apa. Berarti di kantor, di gedung yang lantai yang sama ada 100 orang nggak apa-apa dong gitu loh. Orang Indonesia pasti kayak gitu tuh. Iya. Terus ini padahal juga konteksnya bukan cuma 1 meter kan. Okay. Iya. Terus personal responsibility-nya ini mereka nggak nunjukin bahwa kita harus physical distancing di saat apa, tapi ini adalah suatu hal yang kita harus lakukan continuously dan secara effortlessly. Itu kita udah harus berpikir tentang physical distancing, hand hygiene, terus kalau misalnya etiket bersin dan batuk gitu. Ini sebenarnya harus di-apply di seluruh kegiatan kita kan, nggak cuma kayak tadi. Tulisannya cuma cuci tangannya kalau di kantor, kalau pulang kantor gitu. Oke. Gimana Mas Kamil mungkin mau nunjukin yang kalau di Jepang gimana tuh? Jepang lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih simple. Yang 3CS itu. Walaupun mereka pas udah ngasih ini juga link bahwa ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ada satu poster yang bahasa Inggris, ada versi bahasa Jepangnya, 3CS, tapi mereka bahasa Jepangnya juga nyebutnya CS juga. Jadi Mitsu gitu, pokoknya 3C gitu istilahnya gitu. Nomor satunya udah ventilasi ya. Wah, menarik sekali. Ini udah dari bulan lalu. Iya. Bulan lalu bahwa kita tuh di Jepang ini kondisinya tinggi gitu kan, pas itu yang emergensinya ditetapin emergency itu di semua wilayah-wilayah tertentu itu, terus crowded place sama close contract. Walaupun emergency diangkat awal minggu lalu kalau nggak salah, itu diangkat semua di Jepang karena angkanya udah
significantly, R-nya udah keukur, yang tadi syarat-syaratnya udah terpenuhi semua secara indikasi dan secara angka, makanya emergensinya Jepang udah diangkat sekarang. Itu tapi tetap 3 protokol ini harus dijalankan. Ini tiap hari ada halo-halo di semua sudut kota, bahwa bahkan kota Oh, ada Mil. ada Oh. di sini kan ada sirene kota ya. Mungkin Mas kalau kemanapun di Jepang jam 5 sore atau jam 6 sore itu ada musik. Mas bisa denger di mana aja. Itu kayak pengumuman. Kalau ada bencana atau ada gempa atau ada apa, itu sekarang dipakai buat pengumuman tiap pagi, pengumuman soal corona. Itu kayak 1 menit. Indonesia nggak manfaatin itu ya, tua-tua masjid ya. Ya mungkin kayak gitu, tua-tua gitu. Di sini fungsi toa itu dites per hari. Itu emang kata temanku yang orang planologi dan arsitek tuh, ini Jepang tuh salah satu yang negara yang sesuai sama textbook gitu untuk mitigasi bencana ya. Itu dipakai juga untuk ini, kontrol ini, bahwa campaign ini tuh setiap hari ada di situ. Anak TK, anakku yang TK udah dikasih tahu ini gitu, bahwa mereka nggak ngerti virus tuh apa tapi tahu 3CS gitu. Kocak sih. Anak SD juga gitu. Jadi bener-bener disuruh kayak gini gitu, bahwa philosophically ini harus dilakukan gitu, harus merasuk, bukan kasih jargon ya. Ini sejak kapan, Mil? Sorry. Kalau nggak salah bulan lalu udah ada campaign ini deh, kalau nggak salah ya. Tapi aku tanggalnya lupa. Bahwa harus ngindarin ruang tertutup, harus dari tempat ramai, dan harus menjauhi masing-masing. Jadi semuanya yang ada kayak gininya dibatalkan. Nah, ini aku suka banget sih si Venn diagram ini. The list of occurrence of losses. Jadi jika salah satu C-nya itu overlap, resikonya akan naik gitu. Dan paling parahnya jika kita ada di satu tempat yang memiliki 3 C ini at the same time. Keren ya. Ini keren sih, simple tapi jelas banget Venn diagramnya, dan message-nya dapet. Aku aja baru lumayan ngomongin tentang ventilasi, distance, sama duration ini baru beberapa hari ini kan, karena aku ngerasa kayaknya pemahaman orang seminggu ini aku baru lumayan ngomong-ngomongin tentang itu terus, karena kayaknya pemahaman di orang Indonesia kurang masalah si 3C di Jepang ini ya. Kalau aku sih nulisnya pokoknya ya ventilation, distance, sama apa sih namanya, duration gitu. Yang paling menarik juga di informasinya Jepang itu, Mas, aku suka nomor 1-nya malah ventilasi. Di sini kata ventilasi itu hampir nggak pernah kedengeran. Cuci tangan sama protokol kesehatan kan. Kita tuh kayak protokol kesehatan, definisinya protokol kesehatan tiap orang aja beda banget gitu. Iya. Namanya beda, kita aja beda-beda semua gitu, bahwa keluarannya ya beda-beda jadinya. Tapi kita bisa ambil contoh misalnya Jepang pakai 3CS ini untuk kontrol wabah gitu. Itu udah menurutku udah wow sih, udah bagus sih. Simple dan merasuk gitu. Bukan kita yang dirasukin itu protokol kesehatan new normal. Protokol kesehatan new normal itu kan definisinya bisa luas banget, nggak ada indikatornya, nggak ada apa-apanya. Jadi orang bingung kan. Ujung-ujungnya tuh peraturan aplikatifnya gitu loh, Mas, bukan filosofi di balik itunya. Kenapa kita perlu pakai masker gitu? Kenapa kita perlu cuci tangan gitu? Kita nggak dikasih tahu. Artinya tuh apa sih kalau kita cuci tangan? Emang kenapa gitu? Jadinya di masyarakat itu malah yang aneh-aneh, jemur-jemuran, jamu-jamuan, random banget kan. Jadi kalau berkumpul rame-rame nggak apa-apa, asal gitu. 1 meter. Gitu, asal 1 meter berjemur, atau kumpul rame-rame meeting bareng-bareng nggak apa-apa, asal pakai masker masing-masing. Ini protokol kesehatan kok gitu, jaminan. Aduh, jadi apa ya, compensatory bias kan jadinya. Karena udah A sama dengan protokol kesehatan udah oke gitu. Aku ngelihat tadi yang apa namanya Jepang sama Australia dari kalian itu, aku kan gini juga praktisi komunikasi kan buat produk kan. Nah,
Aku ngelihatnya di Indonesia itu terlalu banyak campaign sih, terlalu banyak protokol, terlalu banyak perubahannya itu terus gitu loh. Nah, contoh Jepang ya, itu dengan satu slide aja dia udah narik ke atas holistik banget, 3C nih gitu, filosofi gitu loh. Ya udah gitu loh. Jadi tiap orang-orang di Jepang itu ya tiap ketemu semua orang tinggal gimana 3C, oh gini, 3C gimana gitu loh. Di Indonesia gimana? Ini aku forward yang di grup WA aku yang gini ya. Bentar. Katanya ini nggak gitu kok gitu loh. Ngerti nggak? Jadi panduannya tuh nggak simple. Terus yang di Australia yang tadi Tiara sampein, Padahal Australia, Jepang itu kan lebih apa ya, orang-orang mungkin IQ-nya mungkin sama, tapi kan tingkat pendidikannya beda banget sama Indonesia yang literasinya pun di Jepang dan Australia kan maju kan, istilahnya orang Iya. lebih pinter lah istilahnya. Tapi dikasihnya tambah simple lagi gitu. Tambah Indonesia simpel dan yang tambah clear ya Mas ya. di Indonesia yang literasinya nggak jelas, ya kita tahu secara angka juga kita rendah di dunia, tapi dikasihnya hal yang kompleks gitu. Gimana mau nerima? Oke. Ini nggak kerasa 8 menit lagi nih. Nah, oke. Tadi yang poin keempat ya. 4 berarti enggak ya. Poin keempat nggak ada. Terus kita masuk ke poin kelima. Risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Imported case ini maksudnya dari luar negeri ya? Yes. Mungkin ini ada hubungannya dengan kita karantina WNI yang datang dari luar negeri itu kali ya. Ini kayaknya lumayan ya yang ini ya. Gimana menurut lumayan kalian? Walaupun kita minggu lalu udah bahas kan karantinanya rada nggak manusiawi. Ada physical distancing. Pada eksekusinya pada kaget nggak manusiawi. Prosedurnya nggak ini ya. Terus yang terakhir, kalau negara lain, negara maju itu negara maju kan udah restriksi kan, kayak Jepang itu udah nggak mau nerima flight dari kan. Kalau ke mana keluar itu oke, tapi kalau yang dari mana itu benar-benar banyak negara yang di-ban itu misalnya. Cuma boleh dari negara ini, itu pun harus karantina whatever dan disediakan hotel dan macam-macam. Di Jepang kayak gitu. Misalnya aku punya residency card, punya KTP sini aku ya sekarang ya. Aku pulang Indonesia bentar gitu. Mau balik sini udah nggak boleh. Udah di-ban kayak gitu. Karena aku dari Indonesia, 1, 2, aku walaupun punya visa di sini, mereka udah nggak nerima ras di luar Jepang. 2, konjen Jepang itu sudah stop ngeluarin visa buat semua orang dari bulan lalu kayak gitu. Jadi mereka udah aku contohnya Jepang ya, soalnya yang tahu Jepang. Dan negara lain kayak ngelakuin hal yang sama deh untuk restriksi imported case ini. Nah di Indonesia mungkin konfliknya beda karena banyak banget orang WNI yang mau pulang kan di fase-fase ini, pelajar, pekerja, ya kan, pekerja yang dari luar negeri kan istilahnya stop kerja semua ya, kemana lagi kalau nggak pulang. Jadinya mereka harus ngebuka pintu itu. Pelajar-pelajar di UK, di Eropa, di Amerika yang ini udah wisuda semua kan sekarang. Dan visanya udah habis, harus pulang juga udah banyak. Jadi pengendalian imported case di Indonesia ini tantangan banget bagi Kemenlu-nya, bagi ininya. Apalagi ke depan ya Mas, dengan si presidennya kemarin ngasih himbauan pengen tourism dihidupkan secepat mungkin, dikembalikan secepat mungkin. Ini berbeda tolak belakang banget dengan si imported case. Itu akan bisa dikembalikan. Kayak Italia dan Spanyol pun udah rencana membuka turis kan, tapi kan udah itu rencana yang Juli atau apa ya, udah diprediksi kalau kondisinya A, B, C, D gitu. Bukan itu pun masih banyak banget yang bertentangan sama mereka masih kan. Kayak bahkan banyak politikus yang ini bawa menentang kalau mau buka ekonomi bukan caranya buka turis gitu. Itu kan karena bisa berapa wave kan. Second wave, third wave banget. Jadi itu kontroversial di luar negeri, tapi di luar negeri yang bahkan poin-poin new normalnya dari WHO tuh udah memenuhi semua gitu. Lah kita dari mana? Iya. Terus masyarakat. Oke. Next. Next-nya adalah masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Lah ini malah masyarakat di kita kan ikut dalam penyebaran transmisi malah.
bukan Dan transisi. bingung sih, ikut berperan gimana? Mereka aja masih bingung kalau misalnya ngelihat dari Iya, iya, iya. pertanyaan-pertanyaan yang nanya ke Hmm. kita gitu ya, yang nge-DM. Ya, berepresentasi itu kan bahwa kondisi masyarakat sekarang kita-kita ini semua bingung gitu. Yang punya bos itu kan bosnya udah nyuruh masuk kerja, yang punya Hmm. anaknya sekolah ditakutkan dengan rencana pembukaan sekolah. Iya, iya, iya. Oke, jadi mungkin mulai di Jakarta kali ya. Mulai di Jakarta sebagai epicenter ini, besok Senin 1 Juni itu industri dan jasa bisnis itu sudah beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan dibuka ya. Toko, pasar, mal belum boleh beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan ini. Terus sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Emang sebelumnya nggak beroperasi penuh nih? Bo. Bohong nih, ini nggak jelas nih. Ini nggak jelas sama sekali. Ini berkumpul maksimal 2 orang dalam satu ruangan. Olahraga luar ruang belum. Ini juga. Olahraga luar ruang belum diperbolehkan. Aneh ya, Bolehkan. karena kalau di negara-negara lain malahan kalau Yang di mau luar. di luar yang diperbolehkan. Ini pun ya 4 poin fase 1 ini juga agak bingungin semua ya. Ini Nggak sesuai kenyataan dari, juga ya. Ini dari data dari Kemen apa? Lupa aku. Coba di zoom Aku lihat di out. bawah ya. Sebentar. Yeah. Sumber. Ini grafiknya Tempo, sumbernya dari Tempo. yang Ya ini Indonesianya ya. dari Pak Joko Widodo ini. Ya, Yang Joko ini Widodo fase. ya. Dari Ya. pernyataannya di Istana Merdeka ya, fase-fasenya Iya. ini. Hmm. Jadi kajian dari Kemenko Perekonomian. Jadi basisnya ini kenapa pemerintah bikin ini karena untuk ini ya ekonomi ya dasarnya. Ekonomi. Bukan dasarnya bukan dari WHO nggak sih? Bukan. Bukan. Jadi Tapi ya itu. mereka mengklaim bahwa kita sudah memenuhi gitu kan. Tapi klaimnya Memenuhi itu syarat. nggak bisa di-challenge sama fakta kan sama sekali. Jadi Nggak kita bisa. bisa berasumsi bahwa kenapa pemerintah melakukan ini gitu, melakukan new normal. Menurutku itu karena satu-satunya alasannya ekonomi gitu, bahwa pemerintah tidak mampu menalangi kondisinya ini. Istilahnya kalau aku bukan ahli, mungkin kita nanti bahas ya, nanti abis ini ada bintang tamu, asik. Bintang tamu yang bahas ekonomi, tapi kira-kira masalahnya ini kan kayak ada dua hal gede kan, nyawa atau ekonomi gitu. Ya nggak sih, Mas? Iya. Yang bahwa itu nggak bisa, bukan dikotomi banget gitu. Sebenarnya harus ada solusi untuk di titik tengah itu. Nah, Indonesia ini bypass. Iya. Dari awal sudah salah kan. Mungkin kalau dari awal sudah dengerin saintis, nggak akan separah ini ekonominya kali. It's too late. Terus Bener kata beritanya tadi yang New York Times bahwa it's too late gitu. Semuanya it's too late ya, udah telat. Yes. Terus tahu-tahu dulu sempat ada harapan sih. Saya tuh berharap sama stimulus 405T itu. Terus ternyata tahu-tahu di bulan Juni seolah-olah semua hal itu tidak pernah terjadi dan ya ini loncat ke sini, new normal ini. Berarti kan mungkin batas matanya sudah habis atau untuk hal yang lainnya, sehingga mau nggak mau ya itu gerbang ekonomi dibuka. Yes. Ini udah jelas sih, pemerintah berkata kami sih milih ekonomi daripada kesehatan memang. Yes. Dan jelas Cuma again yang disayangkan itu ya, ya oke lah, mungkin kita negara miskin atau negara berkembang, protokolnya itu nggak jelas, kita semua bingung gitu loh. Ibaratnya kalau biarin orang-orang kerja ya kita dilindungi sama kejelasan lah. Uncertainty-nya udah bener uncertainty ya. Oke, sesi ini udah cukup sekian. Habis ini kita bahas ini ya, pertanyaan teman-teman ya. Gimana? Iya. Tambahan dari informasi di sini. Oke? Masih berapa menit? Oke. Itu sih. Udah. Oke. Habis ini Ini kita share